dari mahasiswa Universitas Bina Insani ingin melaksanakan tugas UAS manajemen operasional berbentuk video wawancara terhadap UMKM jus dan sop buah Kabita. Di sini dengan siapa? Dengan Bapak Jalaluddin Selaku owner. Baik, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak owner. Yang pertama, Sejak kapan aneka jus dan sop buah Kabita mulai beroperasi dan bagaimana awal mula usaha ini didirikan? Kalau untuk label Kabita berdirinya sudah lama, sejak tahun 2000-an. Tapi kalau untuk cabang ini baru dibuka tahun 2025, bulan Januari tahun lalu. bagaimana awal terciptanya konsep jus Kabita ini, Pak? Kalau untuk konsepsi mungkin kalau nama Kabita itu kan berasalnya dari bahasa Sunda ya. Kabita itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa namanya, keingin atau pengen. Jadi inspirasinya membuat konsumen itu untuk ingin atau pengen meminum jus tersebut. Itu bahasa Sunda Kabita itu. Sebelumnya ada berapa cabang yang sudah dibuka? Kalau cabang mah banyak, cuman kan karena jus Kabita itu kategorinya usaha keluarga ya. Jadi dalam keluarga itu bosnya beda-beda. Kalau ini memang kebetulan punya sendiri. Jadi ini baru cabang pertama untuk punya saya pribadi. Kalau saudara-saudara yang lain banyak. Tapi adalah menggunakan nama yang sama? Nama yang sama. Tapi itu satu keluarga. Tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan usaha aneka jus atau sop buah Kabita saat ini? Tantangan terbesar dalam dunia usaha jus itu satunya itu cuaca pada musim hujan tentunya ya. Karena namanya jualan es. Karena kita kan mengandalkan musim panas ya. Haus apa begitu. Tantangan yang keduanya yaitu ketika menghadapi buah yang kematangan atau buah yang agak cepat matang lah gitu. Itu tantangannya. Jadi harus agak pintar memilih barang buahnya gitu maksudnya ketika belanja. Salah satu tantangannya. Baik, selanjutnya berapa rata-rata omset atau pendapatan yang diperoleh dalam satu hari? Kalau untuk yang ini ya mungkin kurang lebih 500 ke atas lah. Tapi di bawah 1,5. Mungkin ratanya 1 juta atau 1.200.000, kadang-kadang lebih. Terus selanjutnya Pak, pada jam berapa aja biasanya penjualan tuh paling ramai? Kalau untuk penjualan, karena untuk yang saya buka di sini di daerah Rawalumbu itu kan orang kebanyakannya orang pulang kerja ya. Karena saya perhatiin memang kalau Rawalumbu rata-rata kayak pedagang yang lain sama ramenya itu di jam pulang kerja, jam sore hari. Oh, berarti ya, pada sore hari? Ya, sore hari di sekitar jam 4 ke atas lah sampai jam 10 malam. Itu rata-ratanya untuk wilayah Rawalumbu, karena mungkin saya perhatiin kebanyakannya konsumen di sini rata-rata pekerja. Jadi mereka nyari makanan, minuman itu setelah pulang kerja untuk wilayah Rawalumbu. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa yang paling mempengaruhi peningkatan atau penurunan saat penjualan? Yang mempengaruhi ya tanggal muda tentunya ya. Karena mereka udah para pembeli udah gajian. Terus hari-hari besar seperti entah itu lebaran, entah itu tanggal merah lah, ada apalagi tanggal gajian gitu. Kalau untuk penurunan mungkin yang jelasnya sih kalau untuk usaha es ya pasti musim hujan yang jelasnya, sama tanggal yang ini tanggal agak tua ya seperti itu maksudnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah mengalami kelebihan atau kekurangan stok buah? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Untuk kelebihan dan kekurangan stok ya. Kalau untuk kelebihan mungkin kalau kitanya antisipasi belanjanya yang enggak terlalu matang ya, bisa buat dibesokkan lagi. Atau kita punya modal lebih bisa beli showcase misalkan ya contohnya. Untuk mempertahankan kekuatan buah bisa disimpan di showcase karena buah itu agak rentan ya, agak riskan cepat kematangan atau nantinya busuk.
Kalau untuk kekurangan ya mungkin opsinya ya kalau misalkan masih sore bisa belanja lagi dan lain-lain sebagainya. Atau kalau udah ya tutup. Kalau udah malas gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan sistem operasional yang digunakan saat ini? Untuk kelebihan secara operasional ya. Nggak ada kelebihan dan kekurangan sih, yang namanya jualannya begitu-begitu aja ya. Mungkin kalau lagi agak nggak terlalu lama ya mungkin banyak santainya, jadi nggak terlalu capek. Tapi memang kalau untuk operasional justru emang agak lama, lebih lama daripada pekerja ya. Rata-rata kalau pedagang di situ hampir 12 jam, kalau pekerja kan 8 jam. Jadi kalau bicara operasional kerja ya pasti lebih lama. Cuman nggak terlalu capek, tidak mengandalkan fisik yang berlebihan. Ada lagi? Baik Bapak, apa yang dilakukan apabila terdapat keluhan dari pelanggan mengenai segi rasa, kualitas, dan pelayanan pada jus dan sop buah Kabita ini Bapak? Biasanya kalau saya pribadi menanyakan ya, contohnya ada orang beli, bahkan saya kadang-kadang begini, kalau ada lebih saya suka sih, cobain dulu, misalkan entah kurang gula, kurang susu, saya tawarkan kalau memang kurang manis bisa ditambahin gula atau susu untuk kekurangannya, seperti itu. Buah apa aja yang paling sering digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan jus dan sop buah? Kalau untuk jus paling laku itu pengalaman saya dagang jus di mana-mana ya. Saya udah pernah jualan jus di Karawang, udah pernah di Bekasi, Jakarta. Itu rata-rata paling laku itu jus alpukat. Jadi kalau saya bandingkan antara alpukat dengan buah yang lainnya itu hampir 70% yang paling laku. Selebihnya itu yang ngikutin alur aja. Jadi hanya untuk pelengkap. Jadi untuk bahan pokok untuk jualan jus alpukat itu, buah alpukat itu yang paling pokok. Kalau untuk sop buahnya mungkin sama rata ya. Kalau untuk jus mungkin paling pokok itu alpukat, tapi di sop buah juga paling pokok alpukat juga sama. Karena rata-rata konsumen itu nyarinya alpukat. Mungkin karena udah terkenal dengan rasa enaknya buah alpukat seperti itu. Pengalaman saya itu seperti Menyamin itu. juga dia. Ya, tentunya seperti itu. Berarti menu bestsellernya itu alpukat ya? Alpukat tentunya paling nomor satu mungkin karena alpukat itu kan satu ya, buat kulit bagus secara kesehatan ya. Terus kalau buat kolesterol juga bagus, lemaknya juga lemak bagus. Tapi dengan syarat kalau mau jadi lemak bagus itu nggak pakai gula sama susu. Kalau mau pakai madu. Kalau pakai gula sama susu jadinya lemak jenuh, jatuhnya seperti itu. Dari buah alpukat itu bestsellernya mungkin karena emang rasanya emang cocok, satu bisa ngenyangin katanya itu. Kalau untuk buah yang kurang diminati apakah ada? Kalau untuk tidak diminati saya rasa nggak ada. Rata-rata ada aja peminatnya, cuman mungkin angkanya dibanding sama alpukat tuh 1%. Ibaratkannya kalau alpukat itu 10, mungkin buah yang lainnya di angka 2, 1%, 1% atau 3 gitu aja. Perbandingannya begitu. Kalau yang lainnya, kalau alpukat itu memang bestseller, paling nomor 1 di antara yang lainnya lah gitu. Selanjutnya, cara ngitung keuntungan kualitas, cara menghitung keuntungan usaha dilakukannya setiap hari, mingguan atau bulanan, Bapak? Kalau untuk saya pribadi sih karena memang sistem yang namanya sistem buah itu kan agak riskan ya, dalam artian contoh ketahanan buah itu paling lama juga kan 2-3 hari. Jadi mungkin per hari ya. Jadi hari ini belanja, sore tutup, kita nyiapin buat belanja besok. Jadi mungkin secara perhitungan keuntungan itu mungkin per hari, tidak per minggu, karena memang belanjanya setiap hari. Karena buah itu agak riskan, karena bukan buah yang agak tahan begitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara Bapak memastikan kualitas buah sebelum dibeli dari pemasok? Untuk saya pribadi sih karena belanja sendiri ya ke pasar, ataupun kadang-kadang emang ada yang disuplai sebagian sama pemasok. Tentunya karena memang buah itu agak riskan, jadi kita nyari buah itu yang agak mengkal atau setengah matang. Matang banget belum, setengah matang. Jadi setidaknya
tahan untuk 2 hari atau 3 hari seperti itu. Soalnya kalau yang terlalu matang mungkin kita agak sedikit berisiko lah, harus habis. Yang namanya jualan kan nggak tentu. Kadang-kadang memang rame, kalau lagi rame, kalau lagi kurang bagus ya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir resiko kerugian ya harus seperti itu. Jadi buah yang agak setengah matang, dikira-kira ya kita ini bakal habis 1 hari ini berapa kilo. Jadi yang matang itu buat ngejar hari ini aja. Tapi kita di pajangan ada suplai buat besok. Jadi nggak terlalu kerepotan ketika barang kehabisan ada rame gitu. Sudah cukup atau ada lagi? Sudah mungkin sudah cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak. Sama-sama, sukses selalu buat generasi masa depan. Terima kasih. Sama-sama. Amin, doain biar Lancar sama-sama. jualannya. Amin. Ya, generasi penerus bangsa. Ya, makasih ya Kak. Ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.